di sini yang terhormat Ibu Kepala Desa diwakili oleh staf desa, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan wali murid, serta komite dan Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri Wonorejo 3, Bu Dini. Langsung saja, jadi dari apa yang ada di SD Negeri Sidomulyo 1, di sini kita memiliki aset yaitu siswa, Bapak Ibu Guru, halaman, kelas, terus ada lab komputer, ada perpustakaan. Kebetulan di lingkungan sekitar kita juga ada aset yaitu bangunan desa atau gedung desa, itu juga bisa kita manfaatkan sebagai sumber aset untuk pemanfaatan kegiatan anak-anak di keseharian. Jadi ada beberapa hal nanti terkait apa yang bisa kita laksanakan untuk anak-anak ke depannya. Jadi terkait pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, di mana di sini nanti kita utamakan kegiatan kurikuler dan interaktif. Kalau ekstra kita sudah berjalan dengan baik, kita hanya perlu menambah terkait kegiatan intra dan kurikuler. Yaitu di mana kemarin kita sudah ada beberapa hal, beberapa rangkaian kegiatan, tapi yang saya utamakan di sini terkait peningkatan literasi anak, di mana di situ juga nanti akan berpengaruh pada rapor pendidikan kita, meskipun SD kita secara nilai rapor pendidikan sudah menampakkan nilai yang hijau. Dan di sini saya melihat kebermanfaatan kegiatan literasi ini ke depannya. Jadi harapan saya anak-anak tidak hanya pemahaman literasinya cukup di SD kita, tapi bagaimana anak-anak ini nantinya di jenjang berikutnya mereka masih bisa mengembangkan kompetensi literasi dan numerasi. Jadi terkait program yang saya namakan memang literasi. Dari beberapa hal tadi yang di awal saya sampaikan bahwa aset kita seperti ini, mohon nanti kita bisa diskusi apa yang akan kita programkan ini bisa berjalan secara berkesinambungan dan kontinu. Dan itu nantinya tentunya bukan untuk lembaga, untuk anak-anak. Jadi kepentingannya kepentingan anak. Jadi mungkin dari di awal kita bisa buka sesi diskusi bahwa seperti yang saya sampaikan, aset mungkin itu bisa kita manfaatkan dari sisi mana dan kebermanfaatannya untuk anak seperti apa, begitu. Jadi mungkin dari Bapak Ibu Guru dulu bisa menyampaikan dari aset yang saya sampaikan kira-kira bisa dimanfaatkan kegunaannya terhadap kegiatan literasi ini mau seperti apa? Terima kasih Pak. Di SD Sidomulyo 1 kita mempunyai lab komputer yang bisa kita manfaatkan untuk literasi digital, terus kegiatan anak-anak untuk belajar teknologi komputer. Terus di Sidomulyo juga kita mempunyai sebuah perpustakaan, di mana perpustakaan kita mempunyai berbagai macam buku, selain buku cerita, majalah, juga beberapa buku penunjang pembelajaran anak-anak itu bisa kita manfaatkan untuk menunjang program literasi kita. Terus di Sidomulyo juga alhamdulillah kita mempunyai sebuah musola, bisa kita manfaatkan untuk kegiatan anak di bidang keagamaan, misalnya mengaji ataupun sholat duha, terus sholat berjamaah. Dan SD kita mempunyai sebuah halaman yang luas. Halamannya bisa kita gunakan untuk kegiatan olahraga seperti voli. Kita mempunyai lapangan voli, bisa kita manfaatkan juga untuk sepak bola dan berbagai macam kegiatan di luar untuk kegiatan pembelajaran anak-anak. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Nama saya Miftah dari kelas 6. Di perpustakaan banyak buku. Bagaimana kalau buku ceritanya bisa ditambah? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas waktunya yang diberikan ke saya. Saya perwakilan dari wali murid. Alhamdulillah anak saya
terus adanya ruang komputer, musola, dan berdekatan dengan kantor kepala desa. Dengan adanya ruang komputer dan perpustakaan, literasi anak-anak sudah sangat bagus sekali. Saya mendukung adanya literasi digital dan penambahan buku cerita. Terima kasih. Terima kasih Pak Dian atas waktunya. Untuk pemanfaatan aset sekolah itu sangatlah penting. Jadi kita itu tidak melihat apa yang menjadi kekurangan yang ada di sekolah, tapi kelebihan apa yang ada di sekolah itu kita gunakan untuk meningkatkan kualitas yang ada di sekolah, terkhusus pada kegiatan program pembelajaran yang berdampak pada murid. Jadi intinya untuk sebagai pemanfaatan aset sekolah ini terkait dari program bagian yaitu literasi. Ini memang sangat baik sekali. Jadi untuk itu kita bisa meningkatkan apa yang menjadi kelebihan di sekolah ini, yaitu adanya aset fisik, yaitu memanfaatkan aset fisik yang ada di sekolah, yaitu perpustakaan. Jadi perpustakaan itu bisa kita gunakan untuk kegiatan anak di sekolah yang tentunya nanti akan membawa pengaruh yang baik, khususnya yang akan berdampak pada murid. Seperti itu Pak Dian, terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami selaku wakil dari Ibu Kepala Desa mohon maaf karena Ibu Kepala Desa sedang sakit, tidak bisa hadir. Terkait dengan aset di lingkungan sekolah untuk mendukung anak-anak kita dalam pembelajaran dan berdekatan dengan Balai Desa, khususnya Balai Desa Sidomulyo, itu mungkin Balai Desa kami kan juga sangat mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan di wali murid-murid ini ya Pak ya, bisa menggunakan Balai Desa sebagai sarana untuk kegiatan anak-anak, dan kedepannya juga desa mempunyai aset sebagai yang masih dalam proses pembangunan itu yaitu kolam renang, mungkin bisa nanti dimanfaatkan untuk anak-anak karena juga itu merupakan aset desa dan bisa dimanfaatkan keseluruhan warga desa dan mungkin warga desa di sekitar kita. Selain itu juga ada di masyarakat kami ada perkumpulan voli, itu juga mungkin anak-anak bisa bergabung, itu seperti di SDN Sidomulyo 2 juga bisa maju terkait dengan voli, mungkin bisa bergabung untuk meningkatkan anak-anak kita dalam menempuh pendidikan. Mungkin itu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terwujud, tentunya kita juga harus berkolaborasi dan melakukan aksi. Jadi kita juga perlu bergerak Bapak Ibu guru semua, Bapak Komite, Ibu perangkat desa dan perwakilan murid. Jadi bahwa program yang kita buat ini adalah suatu program yang untuk kebutuhan peserta didik, bukan untuk kepentingan lembaga pribadi. Jadi bahwa ini adalah inisiasi kita semua dan anak-anak juga bisa melaksanakannya secara maksimal, dan bahwa program ini nantinya harus berkelanjutan dan anak-anak juga melaksanakannya dengan penuh hati, sepenuh hati. Jadi bahwa nantinya sangat berdampak besar nanti. Jadi terima kasih atas waktunya. Saya juga memberikan apresiasi ke anak-anak bahwa dengan pendapat anak-anak kita juga akhirnya bisa mengakomodir bahwa itu juga harus kita laksanakan, dan Bapak Ibu sebagai guru, sebagai fasilitator juga harus mendampingi anak-anak bahwa tugas kita hanya mengantarkan anak-anak sampai lulus, sampai anak-anak mendapatkan ijazah, tapi bagaimana nantinya mutu anak-anak di luar setelah keluar dari SD Sidomulyo 1 itu yang juga harus kita pikirkan. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.